Ini dia cara tidur hanya dalam 1 menit. Yes, kamu nggak dengar atau baca ini dengan salah. Ini dia cara tidur hanya dalam 1 menit. Pertanyaan yang mungkin muncul dalam pikiran kamu, emangnya bisa tidur hanya dalam 1 menit? Tentu jawabannya bisa, karena tidur dalam 1 menit itu adalah hal yang nyatanya memungkinkan karena udah ada banyak banget orang yang membuktikannya. Bahkan kalau misalnya kamu nggak berhasil tidur hanya dalam 1 menit setelah nonton video ini, setidaknya kamu akan merasa tertidur hanya dalam 1 menit. Karena pikiran kamu akan jadi sangat rileks hingga semakin lama, hitungan detik dan menit jadi nggak terasa. Kemampuan kita untuk bisa tidur hanya dalam 1 menit itu tuh tergantung sama 2 faktor penting ini. Yang pertama yaitu breathing technique dan yang kedua yaitu sleep hygiene. Sebelum kita lanjut, bagi kamu yang baru pertama kali mampir ke channel ini, welcome, nama aku Rama Satya dan mungkin kamu pernah melihat aku di sosial media lainnya dengan username @productivityboy. Dan di channel ini kita akan ngebahas segala hal seputar pengembangan diri dan human potential, mulai dari produktivitas, mulai dari cara membangun kebiasaan yang baik, mulai dari gimana cara kita bisa mengoptimalkan tubuh kita agar bisa kerja efektif, dan masih banyak lainnya. Jadi kalau kamu suka topik-topik seperti yang aku sebut barusan, aku yakin kita akan sefrekuensi, jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video selanjutnya, karena ya gratis juga kan? Oke, sekarang ayo kita bahas faktornya satu persatu. Breathing technique. Yes, jadi kita akan ngebahas soal breathing technique atau teknik pernafasan, tapi jangan salah fokus dulu ya. Karena ini bukan breathing technique yang kita sering lihat di Demon Slayer. Jadi kita nggak bisa nih gunain teknik ini untuk ngebantai iblis. Ingat, buat tidur dalam 1 menit bisa, tapi kalau misalnya buat berantem sama setan ini nggak bisa ya. Oke, balik serius lagi. Faktor yang membuat kita nggak bisa tidur itu ada banyak banget. Mulai dari stres, overthinking, cemas, atau juga bisa karena faktor genetik. Nah, tapi kalau kita bisa menguasai nafas kita akan bisa mengontrol aktivitas dalam otak kita sehingga akhirnya otak kita rileks. Karena sesuai pembahasan kita sebelumnya ya, banyak banget faktor yang membuat kita nggak bisa tidur itu tuh karena overthinking, cemas, stres, dan lain-lain. Ini tuh ada hubungannya sama pikiran kita. Jadi kalau misalnya kita bisa mengontrol pikiran-pikiran ini melalui pernafasan kita, apa yang akan terjadi? Yes, kita akan bisa lebih gampang untuk tidur dengan lebih cepat. Yang membuat teknik pernafasan ini sangat powerful adalah karena teknik ini udah dipakai dan dibuktikan efektif oleh tentara di Amerika Serikat sana, yang dimana setiap harinya mereka pasti berada dalam kondisi yang penuh stres. Dan dengan menerapkan teknik ini, mereka tuh bisa tertidur dengan sangat cepat. Logikanya nih, mereka aja tentara-tentara yang hidupnya tuh dan lingkungannya tuh penuh dengan stres dan tekanan, mereka tuh bisa efektif tidur dengan cepat hanya dengan menggunakan teknik ini. Apalagi kita ya yang menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Pasti aku yakin juga bisa menerapkan teknik ini dengan baik. Jadi teknik pernafasan ini adalah teknik yang namanya 4-7-8. Dan teknik ini dikembangkan oleh Dr. Andrew Weil yang tadinya teknik ini berasal dari yoga kuno. Nah, cara ngelakuin teknik ini tuh jujur tuh cukup simple, jadi bisa dilakuin oleh siapapun. Caranya adalah dengan tarik nafas selama 4 detik, tahan nafas selama 7 detik, dan buang nafas selama 8 detik. Teknik ini akan bisa menurunkan detak jantung kita ke level yang lebih rendah secara cepat. Dan ini justru akan membuat tubuh kita jadi semakin rileks dan akhirnya bisa jadi semakin gampang untuk tidur. Jadi sekarang, ayo coba kita praktekin bareng-bareng. Tarik nafas selama 4 detik. Tahan nafas selama 7 detik. Dan buang nafas selama 8 detik. Gimana? Jadi kalau misalnya kamu udah cobain ini barusan, pasti kamu akan jadi semakin rileks kan? Coba kasih tahu apa yang kamu rasain di kolom komentar supaya kita semua tahu, dan jangan lupa cobain ini nanti malam juga ya. Dan kalau misalnya sampai detik video ini kamu suka sama video ini, jangan lupa kasih like juga supaya semakin banyak orang yang bisa lihat video ini. Kita lanjut ngebahas sleep hygiene. Ini tuh punya dampak yang besar banget terhadap kualitas tidur kita. Padahal kualitas tidur kita tuh nggak cuma tergantung sama hal yang kita lakuin pas tidur, tapi terpengaruh dengan sangat besar juga dengan hal yang kita lakuin sebelum tidur. Jadi kita bisa ikutin yang namanya 10-3-2-1 rule. 10 jam sebelum tidur, berhenti mengonsumsi kafein. Karena kafein itu punya half-life selama 4 jam, yang artinya setelah kita minum atau mengonsumsi apapun itu yang mengandung kafein, mungkin yang paling umum contohnya kopi ya. Setelah kita minum kopi, 4 jam kemudian ada 50% kafein di dalam darah kita. Dan setelah 8 jam masih ada 25% kafein dalam darah kita. Dan seperti yang kita tahu bahwa kafein itu adalah zat psikoaktif yang bikin kita semakin melek dan waspada. Jadi kalau kita mengonsumsi kafein terlalu dekat dengan jam tidur kita, pasti nggak akan berkualitas tidurnya. 3 jam sebelum tidur, berhenti makan berat atau minum alkohol. Jadi waktu 3 jam sebelum tidur ini tuh ibaratnya adalah sweet spot kita untuk makan malam.
Dan dengan durasi 3 jam tidur setelah makan ini, kita juga jadinya nggak akan terlalu lapar sampai akhirnya nggak bisa tidur. Karena kalau misalnya kita makan terlalu jauh nih dari 3 jam, misalnya 4, 5, atau 6 jam sebelum tidur kita makan, takutnya malah pas nanti tidur kita malah jadi kelaparan dan jadi nggak bisa tidur. Dan kalau kita makan terlalu dekat dengan jam tidur, takutnya perut kita masih mencerna makanannya yang bisa buat kita sakit perut, kekurangan efektivitas pencernaan, dan juga sampai asam lambung. 2 jam sebelum tidur, berhenti bekerja. Penjelasan ini cukup simpel ya. Yang namanya tidur kan berarti otak kita istirahat. Kalau kita malah bekerja sebelum tidur, ini akan membuat otak kita yang harusnya udah dalam mode istirahat, malah jadi masuk ke dalam mode aktif lagi. Kalau udah kayak gini, pasti jadi akan susah tidur, karena pikiran kita masih aktif dan jadinya malah kemana-mana. 1 jam sebelum tidur, berhenti main gadget. Pada malam hari, otak kita memproduksi hormon melatonin yang membuat kita ngantuk dan mau tidur. Nah, produksi hormon ini akan terhambat kalau kita main gadget apapun itu, scrolling HP, nonton Netflix, main game, dan lain-lain. Ini bisa terjadi karena gadget kita itu memaparkan yang namanya blue light atau sinar biru. Dan blue light itu dapat memblokir produksi hormon melatonin dalam otak kita yang membuat kita susah tidur. Jadi, dengan menerapkan ini, kita akan menerapkan yang namanya sleep hygiene dengan bagus. Di mana sleep hygiene ini adalah praktek untuk mengoptimasi perilaku dan lingkungan kita untuk tidur dengan optimal supaya kualitasnya bagus. Jadi lain kali kalau misal mau tidur dengan cepat dan gampang, jangan lupa untuk terapin 10-3-2-1 rule ini. Dan pastikan ruangan kita sebisa mungkin gelap total dan suhu ruangan kita cukup dingin juga pas mau tidur. Karena ketika kita tidur, core temperature atau temperatur inti tubuh kita itu akan menurun. Nah, dengan tidur dalam ruangan yang cukup sejuk atau dingin ini dapat membantu tubuh kita untuk istirahat dan tidur dalam temperatur yang optimal. So, itu dia cara-cara yang kita bisa lakuin untuk bisa tidur dengan lebih cepat dan lebih efektif hanya dalam 1 menit. Jangan lupa dipraktikin sekarang, malam ini, atau mungkin besok-besok. Semoga cara ini juga bisa efektif ketika kamu pakai ya. Dan kalau misalnya kamu udah selesai mempraktekkan metode-metode yang ada di video ini, jangan lupa kasih komentar di bawah ya, supaya kita semua tahu apa yang kamu rasain. Like video ini kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, dan share juga ke teman-teman kamu supaya bisa tidur nyenyak, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. So that is it. Till then, see you and let's get it!